Info resmi, Bansos mulai disalurkan pada minggu ketiga atau tanggal 21 Februari 2022. Bansos apa saja yang cair? Apakah PKH, BPNT, dan BLTDD? Dan kapan tepatnya jadwal mulai salurnya? Simak terus beritanya. Bagi yang baru berkunjung dan yang belum subscribe, agar diaktifkan beserta lonceng notifikasinya agar selalu dengan berita terupdate, aktual, dan mendidik dari channel PKH Reportase. Apakah Bansos alokasi tahun 2022 segera cair? Simak faktanya dan berita penjadwalan ini dikumpulkan dari berbagai sumber terpercaya dan resmi dari kementerian yang terlibat dalam koordinasi penyaluran bantuan sosial tahun 2022. Dilansir dari web Kemenko PMK, pemerintah menargetkan penyaluran bantuan sosial Bansos harus selesai dalam 2 pekan terakhir di bulan Februari. Hal itu sebagaimana tindak lanjut atas arahan Presiden Joko Widodo yang menginstruksikan percepatan penyaluran bantuan sosial untuk tahun 2022. Kemensos, Kemendes, dan Kemendikbud agar segera mempercepat penyaluran Bansos 2022 di 2 minggu terakhir bulan Februari. Tegas Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK Muhadjir Effendi saat memimpin rapat tingkat Menteri Percepatan Bansos 2022 melalui daring Kamis 17 Februari 2022. Hadir dalam rapat Menteri Sosial Tri Risma hari ini, Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar, Sekjen Kemendikbud Ristek Suharti, Wakil Menteri BUMN 2 Kartika Wirjoatmojo, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rahmatarwata, PLT Dirjen Bina Bangda Kemendagri Sugeng, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh, Kepala BPS Margo Yuwono, Kasubdit Babin Kamtipmas, Korbinmas Baharkam, Polri Kombes Pol Nasrun Fahmi, Aster Panglima TNI Majen TNI Supriyadi, Dirut PT Pos Faisal R. Jumadi, dan perwakilan Himbara. Menko PMK meminta kepada seluruh pihak untuk dapat berkomitmen dalam mengawal percepatan penyaluran bantuan sosial. Data, proses administrasi, penyesuaian regulasi harus selesai di minggu pertama Februari. Khusus untuk Kemendagri agar membuat tim Satgas pengawalan sehingga pemerintah daerah atau Pemda dipastikan mengawal percepatan bantuan sosial. Demikian pula TNI Polri juga diminta untuk mengawal percepatan penyaluran bantuan sosial dan utamanya untuk daerah yang tersulit. Sosialisasi juga ditekankan oleh Menko PMK agar dilakukan oleh kementerian atau lembaga dan Pemda melalui berbagai media informasi. Pastikan keluarga penerima mengetahui besaran bansos yang diterima, kapan dapat diterima, dan wajib bagi para penerima segera menggunakan bansos untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Bansos yang dikelola Kementerian Sosial yaitu program sembako dan PKH juga harus dipastikan agar diterima masyarakat sebelum bulan Maret 2022. Langkah percepatan salur seperti yang sudah direncanakan oleh Kementerian Sosial, kata Muhadjir. Lebih detail, langkah percepatan salur bansos tersebut ialah untuk PKH tahap 1 disalurkan oleh bank dimulai tanggal 21 Februari 2022. Sementara untuk percepatan salur bansos, khusus untuk program sembako, disalurkan melalui PT Pos Rapel Januari hingga Maret. Salur sembako direncanakan mulai tanggal 22 Februari 2022. Adapun bansos yang dikelola Kementerian Desa PDTT yaitu bantuan langsung tunai BLT Desa juga akan dilakukan percepatan salur seperti disampaikan Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar. Penyaluran BLT Desa akan dipercepat dan dilakukan secara rapel. Upaya percepatan yang dilakukan adalah pendampingan untuk penyelesaian APBD Desa khususnya kaitan batasan minimal 40% BLT Desa. Terkait permasalahan batasan 40% BLT Desa di beberapa daerah, Kemendagri dan Kemendes agar segera berkomunikasi untuk mempercepat penyelesaiannya.
Selanjutnya, BPKP juga perlu mengeluarkan petunjuk penyelesaian terkait hal ini, kandas Menko PMK. Sehubungan dengan program Indonesia Pintar (PIP), mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu menekankan agar juga mempercepat upaya penyaluran, sisir alokasi mana saja yang bisa disegerakan salur dan dipastikan dimanfaatkan sebagaimana peruntukannya. Terkait hal-hal yang masih menghambat percepatan penyaluran PIP seperti data NIK siswa yang belum padan antara Dapodik dan Dukcapil agar segera disinkronkan, termasuk regulasi yang perlu segera dibuat untuk penyaluran yang tidak langsung atau memerlukan kuasa. Menteri BUMN juga diminta untuk memastikan kesiapan salur Bansos, dalam hal ini Bank dan PT Pos, serta melakukan evaluasi harian kinerja penyalur pada penyaluran Bansos 2022 di 2 minggu terakhir Februari. Terhadap Bansos 2021 juga diminta untuk segera dituntaskan. Untuk Himbara dan BSI bersama pemerintah daerah harus segera menyelesaikan Bansos 2021 yang belum tersalur dan memastikan paling lambat Februari 2022 ini dapat turut diselesaikan, pungkas Menko PMK. Untuk menyikapi hal tersebut, Kementerian Sosial melaksanakan percepatan Bansos alokasi 2021 yang disalurkan hingga pertengahan Februari 2022. Menteri Sosial Tri Risma hari ini meminta bank penyalur bantuan sosial jemput bola alias door to door mendatangi keluarga penerima manfaat KPM. Dirinya meminta penyaluran tuntas pada pertengahan Februari ini. Risma mengatakan ada keterbatasan kelompok lanjut usia hingga penyandang disabilitas untuk tersalur bansosnya. Pasalnya mereka tidak mudah jika harus datang ke kantor bank. Kalau harus mengumpulkan lansia, penyandang disabilitas atau yang sakit di satu tempat di kabupaten, ya berat. Makanya bank saya minta untuk bergerak door to door mendatangi KPM, kata Risma dalam keterangan tertulis Senin 7 Februari 2022. Apakah sama halnya untuk alokasi anggaran tahun 2022 dalam rangka percepatan Bansos juga akan dilaksanakan secara door to door? Untuk tahun anggaran 2022, PKH untuk kuota 10 juta penerima dan BPNT adalah 18,8 juta KPM, di mana 10 juta penerima BPNT adalah juga peserta PKH dan 8,8 juta adalah KPM BPNT murni. Kementerian Sosial telah merencanakan sistem biometrik untuk penyaluran bantuan sosial tanpa kartu, terutama untuk penyaluran Bansos BPNT bantuan pangan non-tunai. Skema ini diharapkan bisa memperkecil penyalahgunaan bantuan untuk hal yang tidak semestinya. Insya Allah kita buat penyaluran tanpa kartu. Data kami sudah padan dengan data kependudukan, tinggal di-compare, ujar Menteri Sosial Tri Risma hari ini dalam rapat kerja Komite 3 DPD di Jakarta Selasa 21 September 2021. Risma mengatakan, menurut survei, selain beras, uang bansos tersebut seringkali dibelikan rokok dan minuman keras. Atau jika penerima manfaat sedang sakit, dia tidak bisa membeli kebutuhan pangan di e-warung dan menyuruh anaknya. Oleh karenanya, dengan sistem biometrik ini diharapkan dapat mengendalikan pembelian uang bansos di e-warung mana saja. Dan penyaluran bansos menjadi tepat sasaran. Dengan pengendalian itu, enggak akan cair uangnya kalau beli rokok. Bisa dengan biometrik saja, ujar Menteri Sosial. Sistem tersebut menurut Risma sedang dia persiapkan. Tujuannya untuk penertiban penyaluran bansos serta pengentasan kemiskinan dengan pembuatan dashboard laporan. Selain itu, apabila di suatu daerah tidak bisa membeli bahan makanan pokok beras, dapat diganti dengan bahan makanan pokok lainnya. Misal, nggak bisa beli beras tapi beli sagu, itu bisa, ujar Risma. Wah, mantap sekali. Sobat PKH Reportase, kabar baik ini tentunya sangat dinantikan dan kami berharap agar dapat membantu meringankan beban bagi penerima manfaat. Semoga langkah percepatan salur bansos tersebut ialah untuk KPM PKH tahap 1 disalurkan oleh bank dimulai tanggal 21 Februari 2022. Sementara untuk percepatan salur bansos khusus untuk program sembako disalurkan melalui PT Pos Rapel Januari hingga Maret. Salur sembako direncanakan mulai tanggal 22 Februari 2022 akan berjalan sesuai dengan rencana. Amin. Sobat PKH Reportase,
Demikian yang bisa kami sajikan pada video kali ini. Jika video ini bermanfaat, silahkan di-share dan komentar yang santun dan relevan. Bagi yang belum subscribe, klik dan aktifkan lonceng notifikasinya. Saya Amran dan seluruh kerabat PKH Reportase pada program Info Bansos Indonesia undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.